selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah tentang sarana dan prasarana. Kami sendiri. Saya Bayu Agi Pratama Putra dan teman saya Dr. Hadi Putra Tribus, Devi Indradewa, Aldo Ananda, Kolden Desa Putra, Gabriel. Akan dibacakan oleh Aldi. Bab 1 pendolan A. Latar belakang. Sekolah merupakan sebuah aktivitas besar yang dalamnya ada 4 komponen yang saling berkaitan. 4 komponen yang dimaksud adalah staf tata laksana, administrasi, staf teknis, pendidikan. Di dalamnya ada kepala sekolah dan guru. Komitmen sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta pendidik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen, dan tingkat pelayanan yang harus memandai hubungan keempatnya. Harus strategis karena berlangsung operasional sekolah terbentuk dari hubung simbiosis mutualis keempat komponen tersebut. Karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan dan optimal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ebi. Bab 2 pembahasan A. Manajemen sarana dan prasarana. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu inventaris manusia yang mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Secara global atau menyeluruh, pendidikan suatu sarana yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama penyelenggaraan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelola sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas. Kegunaannya dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana, terutama kepada kepala sekolah yang langsung menangani tentang mengelola sarana tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. B. Jenis-jenis fungsi sarana dan prasarana pendidikan. 1. Ditinjau habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. 1. Prasarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan dan alat yang apabila digunakan untuk praktik guru dan siswa dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas, karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh pita, mesin ketik, komputer, bola lapung, dan kertas. 2. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang kreatif lama. Contoh bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. 2. Bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidak ada yang digunakan. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. 1. Sarana pendidikan dan gerak dalam sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contohnya almari, arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. 2. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah suatu sarana pendidikan yang bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misal seluruh dan perusahaan daerah air minum PDAM. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh OH.
C. Pengolahan sarana prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlakukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu untuk fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah bersangkutan. Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Diskopora provinsi, kabupaten, kota. Bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS, rencana anggaran penerima dan belanja sekolah, pada waktu awal tahun pelajaran, atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Apabila pengajuan pengadaan sarana pendidikan tersebut hanya sebagian yang disetujui, maka harus menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan mengetahui sarana yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada daftar pengadaan sarana harus diurut dari nomor terkecil untuk sarana fasilitas yang paling penting atau mendesak, kemudian diikuti sarana yang lain sesuai dengan tingkat kepentingannya. D. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Aprian. D. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. A. Konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya yang telah diterapkan sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi operasional dalam manajemen. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan setelah penjelasan fungsi ini pada hakikat merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana prasarana, spesifikasi jumlah, waktu maupun tempat dan harga dan sumber dapat dipertanggungjawabkan. B. Strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa alternatif cara dapat pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif tersebut adalah melalui 1. Membeli, 2. Membuat sendiri, 3. Bantuan atau hibah, 4. Menyewa, 5. Meminjam, 6. Mendaur ulang, 7. Menukar, 8. Memperbaiki. Jadi di sini kesimpulannya adalah sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di bidang akademik maupun non akademik, dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, sarana prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Itulah hasil dari diskusi makalah kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.